Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurelia Vanatalita dengan NIM 15211171341 dari Prodi Keselamatan dan Kesehatan Kerja Fakultas Vokasi Universitas Airlangga tahun 2021. Kali ini saya akan mempresentasikan laporan praktikum mata kuliah Dasar Hiperkes dan Keselamatan Kerja dengan topik identifikasi bahaya dan resiko serta pengendalian resiko. Tujuan dari praktikum ini adalah yang pertama, mahasiswa dapat mengidentifikasi potensi bahaya dan resikonya dengan melakukan observasi pada aktivitas di lingkungan rumah. Yang kedua, mahasiswa dapat membuat rekomendasi pengendalian resiko yang sesuai dengan hierarki pengendalian resiko. Alat dan bahan yang digunakan pada praktikum ini adalah yang pertama adalah kamera dan yang kedua adalah lembar observasi. Metode yang digunakan pada praktikum kali ini adalah metode observasi. Selanjutnya, pada bagian hasil, pada tabel hasil tercantum aktivitas, potensi bahaya atau hazard, resiko, pengendalian resiko, dan foto aktivitas. Saya menemukan 3 aktivitas di lingkungan rumah yang memiliki potensi bahaya atau hazard. Yang pertama, aktivitas pekerja pada home industri pembuatan donat. Yang kedua, aktivitas pekerja pada pembangunan rumah. Yang ketiga, aktivitas pekerja pada tempat laundry. Terdapat 5 jenis potensi bahaya yang saya temukan. Yang pertama, ergonomi, mekanik, fisika, kimia, dan terakhir, psikologi. Dapat 5 pengendalian resiko yang sesuai dengan hierarki pengendalian resiko. Yang pertama, eliminasi. Yang kedua, substitusi. Yang ketiga, modifikasi engineering. Yang keempat, administrasi. Yang terakhir adalah APD atau alat pelindung diri. Pengertian potensi bahaya atau hazard dan risiko. Potensi bahaya adalah sesuatu yang berpotensi untuk menyebabkan terjadinya insiden yang berakibat pada kerugian. Resiko adalah kombinasi dan konsekuensi atas suatu kejadian berbahaya dan peluang terjadinya bahaya. Jenis hazard. Yang pertama, hazard ergonomi adalah bahaya yang disebabkan oleh hubungan antara aktivitas kerja, penggunaan alat atau fasilitas, dan lingkungan kerja yang tidak baik sehingga menyebabkan cedera atau penyakit pada pekerja. Hazard kimia adalah bahaya yang disebabkan oleh terhirupnya atau terjadi kontak antara manusia dengan bahan kimia yang berbahaya. Yang ketiga, hazard fisika adalah bahaya yang disebabkan oleh temperatur udara yang terlalu panas maupun dingin, keadaan udara yang tidak normal, dan juga polusi suara. Yang keempat, hazard mekanik adalah potensi bahaya yang disebabkan oleh benda atau proses kerja yang bergerak dan menimbulkan dampak seperti benturan, terpotong, tertusuk, tersayat, tergores, jatuh, atau terjepit. Yang kelima, hazard psikologi adalah potensi bahaya yang berkaitan dengan aspek sosial psikologi maupun organisasi di lingkungan kerja yang dapat memberikan dampak terhadap fisik dan mental pekerja. Aktivitas pertama adalah aktivitas pekerja pada home industri pembuatan donat. Hazard ergonomi. Pekerja menggiling dan mencetak adonan dengan posisi kepala yang terus menunduk. Resikonya dapat menyebabkan pekerja mengalami sakit pada bagian leher, pundak, juga kaku pada bagian otot punggung karena terlalu lama menunduk. Pengendalian resiko yang dapat dilakukan adalah yang pertama, eliminasi, menghilangkan kebiasaan menunduk. Tetapi, menunduk di sini bertujuan untuk menggiling dan mencetak adonan, sehingga menghilangkan menunduk perlu dipertimbangkan lagi. Yang kedua, substitusi, mengurangi kebiasaan menunduk. Apabila dirasa otot leher dan pundak sudah kaku, pekerja dapat beristirahat terlebih dahulu dengan sambil melakukan peregangan otot. Selanjutnya, modifikasi engineering. Melakukan modifikasi pada alat yang digunakan, seperti menggunakan alat pencetak donat otomatis, sehingga akan lebih menghemat waktu dan tenaga, serta meminimalisir terjadinya hazard. Yang keempat, administrasi. Melakukan sosialisasi kepada para pekerja agar rutin melakukan peregangan dan beristirahat secukupnya agar tidak terjadi gangguan muskuloskeletal. Yang terakhir, APD. Hingga saat ini masih belum ditemukan APD yang dapat melindungi pekerja dari gangguan muskuloskeletal akibat menunduk. Tetapi apabila rasa nyeri pada leher sudah sangat mengganggu, pekerja dapat menggunakan penyangga leher. Hazard ergonomi yang kedua, menguleni adonan secara manual dan dilakukan secara berulang kali. Resikonya dapat menyebabkan gangguan muskuloskeletal pada pundak, punggung, lengan, pergelangan tangan, dan juga jari. Pengendalian resiko yang dapat dilakukan adalah yang pertama, eliminasi,
Menghilangkan bagian menguleni, tetapi menguleni di sini merupakan tahapan yang penting, sehingga menghilangkan menguleni perlu dipertimbangkan kembali. Yang kedua, substitusi. Mengubah penempatan alat-alat yang digunakan dan menyesuaikannya dengan posisi tubuh agar tidak terjadi cedera pada punggung dan pundak. Yang ketiga, modifikasi engineering. Memodifikasi alat yang digunakan, menguleni adonan menggunakan alat otomatis sehingga dapat minimalisir terjadinya hazard. Yang keempat, administrasi. Melakukan sosialisasi kepada para pekerja agar rutin melakukan peregangan dan beristirahat secukupnya agar tidak terjadi gangguan muskuloskeletal. Yang kelima, APD. Hingga saat ini masih belum ditemukan APD yang dapat melindungi pekerja dari gangguan muskuloskeletal akibat menguleni adonan. Tetapi, apabila sudah terasa sakit, pekerja dapat beristirahat terlebih dahulu. Hazard ergonomi yang ketiga, menggoreng adonan dengan berdiri terlalu lama. Resikonya, berdiri terlalu lama dapat menyebabkan kaki kesemutan dan nyeri pada bagian tumit kaki. Pengendalian resiko yang dapat dilakukan adalah, yang pertama, eliminasi, menghilangkan kebiasaan berdiri terlalu lama pada saat menggoreng. Yang kedua, substitusi, mengubah posisi menggoreng dengan duduk. Yang ketiga, modifikasi engineering, menyiapkan kursi pada lokasi menggoreng sehingga apabila terasa lelah, pekerja dapat melakukan pekerjaannya dengan duduk. Yang keempat, administrasi. Melakukan sosialisasi kepada para pekerja tentang bahayanya berdiri terlalu lama pada saat beraktivitas dan melakukan penyuluhan bagaimana cara mengatasi keluhan penyakit yang disebabkan oleh kebiasaan berdiri terlalu lama. Yang terakhir adalah APD. APD yang dapat digunakan untuk melindungi nyeri pada kaki akibat berdiri terlalu lama adalah dengan menggunakan sepatu. Dengan menggunakan sepatu, pekerja akan merasa lebih nyaman. Apabila sudah terasa sakit atau nyeri pada bagian tumit maupun lutut, pekerja dapat menggunakan deker sehingga akan meringankan rasa sakit dan pekerja dapat bekerja kembali dengan nyaman. Selanjutnya, hazard fisika. Suhu panas yang dihasilkan dari kompor yang digunakan untuk menggoreng. Risikonya dapat menyebabkan dehidrasi, karena paparan dari suhu tinggi akan menyebabkan pekerja mengeluarkan cairan lebih dari tubuh, yakni melalui keringat. Pengendalian resiko yang dapat dilakukan adalah, yang pertama, eliminasi. Kompor tidak dapat dihilangkan karena merupakan alat yang penting dalam proses pembuatan donat. Yang kedua, substitusi. Mengganti penggunaan kompor gas menjadi kompor listrik. Tetapi, kompor listrik memiliki banyak kelemahan dibandingkan dengan kompor gas, sehingga hal ini perlu dipertimbangkan terlebih dahulu. Yang ketiga, modifikasi engineering. Area penggorengan diperbanyak ventilasi udara, sehingga udara panas dari kompor dapat keluar dan tidak langsung mengenai pekerja. Yang keempat, administrasi. Melakukan penyuluhan kepada pekerja mengenai pentingnya sirkulasi udara pada area penggorengan dan pekerja harus rutin minum air putih guna mencegah dehidrasi. Yang kelima adalah APD. Tidak ada APD yang dapat melindungi pekerja dari paparan suhu tinggi kompor, tetapi pekerja dapat mencegah terjadinya heat stress dengan menjaga sirkulasi udara tetap lancar dan juga rajin mengonsumsi air putih. Selanjutnya, hazard fisika yang kedua, kebisingan yang dihasilkan dari mixer yang digunakan untuk menguleni adonan. Resikonya, kebisingan dapat menyebabkan gangguan kesehatan, terutama gangguan pendengaran. Gangguan pendengaran dapat berlaku sementara dan bahkan dalam jangka waktu panjang. Kebisingan juga dapat menyebabkan masalah psikologis seperti stres, lelah, letih, dan mudah emosi. Pengendalian resiko yang dapat dilakukan adalah, yang pertama, eliminasi. Penggunaan mixer dapat dihilangkan tetapi dengan menguleni adonan secara manual dapat menyebabkan banyak gangguan muskuloskeletal pada pekerja, sehingga mengeliminasi mixer dapat dipertimbangkan kembali. Yang kedua, substitusi. Mengganti mixer yang menimbulkan kebisingan menjadi mixer yang tidak bising. Hal ini tentunya membutuhkan biaya lebih karena harga mixer yang tidak bising akan lebih mahal dibandingkan dengan mixer biasa. Yang ketiga, modifikasi engineering. Dapat memberikan peredam suara pada area yang digunakan sebagai tempat menguleni adonan, sehingga kebisingan yang dihasilkan oleh mixer dapat diredam. Selain itu, dapat memberikan alat pendeteksi batas kebisingan, sehingga kita dapat mengatur kebisingan sesuai batas anjuran. Yang keempat, administrasi. Melakukan sosialisasi kepada pekerja mengenai bagaimana solusi agar kebisingan yang ditimbulkan dapat diminimalisir. Yang kelima, APD. APD yang dapat digunakan untuk melindungi pekerja dari kebisingan adalah earplug dan earmuff. Penggunaan APD tersebut disarankan digunakan sebagai langkah terakhir dari beberapa solusi yang dapat dilakukan.
Hazard kimia, sabun cuci piring yang digunakan untuk membersihkan alat-alat yang telah digunakan. Resikonya, sabun cuci piring mengandung bahan kimia aktif yang dapat menyebabkan iritasi pada kulit tangan yang sensitif. Pengendalian resiko yang dapat dilakukan adalah yang pertama, eliminasi, menghilangkan penggunaan sabun cuci piring dan hanya menggunakan air yang sedang mengalir. Tetapi, hal tersebut tidak efektif untuk menghilangkan noda dan lemak yang membandel. Yang kedua, substitusi. Mengganti sabun cuci piring dengan bahan dasar alami sehingga tidak menyebabkan iritasi pada tangan dengan kulit sensitif. Yang ketiga, modifikasi engineering. Membuat sabun cuci piring berbahan dasar alami dengan menggunakan bahan jeruk nipis, cuka alami, garam, dan belimbing wuluh. Setelah mencuci piring, pekerja dapat menggunakan moisturizer agar kulitnya tidak kering. Penggunaan moisturizer disesuaikan dengan jenis kulit masing-masing. Yang keempat, administrasi. Melakukan penyuluhan kepada pekerja mengenai bahaya kandungan sabun cuci piring bagi kulit tangan yang sensitif dan manfaat beralih menggunakan sabun cuci piring dengan bahan alami. Yang kelima, APD. APD yang dapat digunakan adalah sarung tangan khusus yang digunakan untuk mencuci piring. Hazard mekanik. LPG yang digunakan oleh kompor gas untuk menggoreng donat memiliki potensi untuk meledak. Resikonya, pemasangan LPG dan regulator yang tidak benar akan menyebabkan kebocoran, sehingga akan menyebabkan kebakaran. Pengendalian resiko yang dapat dilakukan adalah yang pertama, eliminasi. Menghilangkan LPG tidak dapat dilakukan karena LPG bahan bakar utama kompor gas. Yang dapat dihilangkan adalah potensi-potensi yang menyebabkan terjadinya kebocoran dalam pemasangan LPG, sehingga tidak akan terjadi kebakaran. Yang kedua, substitusi. Mengganti penggunaan kompor gas menjadi kompor listrik, tetapi kompor listrik memiliki banyak kelemahan dibandingkan dengan kompor gas, sehingga hal ini perlu dipertimbangkan terlebih dahulu. Yang ketiga, modifikasi engineering. Area penggorengan diperbanyak ventilasi udara, sehingga udara panas dari kompor dapat keluar dan tidak langsung mengenai pekerja. Selanjutnya, administrasi. Melakukan penyuluhan kepada pekerja mengenai pentingnya sirkulasi udara pada area penggorengan, dan pekerja harus rutin minum air putih guna mencegah dehidrasi. Yang kelima adalah APD. Tidak ada APD yang dapat melindungi pekerja dari paparan suhu tinggi kompor, tetapi pekerja dapat mencegah terjadinya heat stress dengan menjaga sirkulasi udara tetap lancar dan juga rajin mengonsumsi air putih. Kesimpulan, dapat disimpulkan dari observasi yang telah saya lakukan bahwa pada setiap aktivitas dan lokasi pekerjaan pasti memiliki hazard dan resiko yang berbeda-beda. Begitu pula pengendalian hazard dan resiko yang berbeda, dan perlu diterapkan guna mencegah terjadinya kecelakaan kerja. Bahkan di rumah sekalipun juga ada hazard yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja, sehingga kita harus waspada dimanapun kita berada dan selalu berhati-hati agar tidak terjadi kecelakaan kerja.